by the Lord of sea and sky. I have heard my people cry, oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them, they turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. And I will go, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will go, when you lead me. Father, lead me. I will go, I will follow endlessly. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. The Father knows what's best for us. His ways are not our own.
just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good
by the Lord of sea and sky. I have heard my people cry, oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. By the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. And I will go, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will go, you lead me, Father, lead me. I will go, I will follow endlessly. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, hati-Mu Tuhan Ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own.
can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He's
Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi walaupun hanya di dalam online. Tanggal 31 Januari 2021 ya, hari Minggu. Di akhir bulan Januari ini kita dapat beribadah walaupun hanya online, tapi kita tetap dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Ya, kita harus bersyukur dimanapun kita berada. Kita tidak boleh melupakan Tuhan kita yang sungguh sudah begitu baik bagi kita. Kasih-Nya sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Yuk kita undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Terlebih dari segalanya, karena pengorbanan Yesus sudah selamatkan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya, pengorbanan yang kemuliaan selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau katakan lagi, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang kemuliaan selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
begitu besar. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar Bapa, dan dalam kasih-Mu Tuhan kepada kami Bapa, kepada hidup kami Tuhan, kalau kami ada hingga pada saat ini, karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jadikanlah kami Bapa anak-anak-Mu yang selalu Bapa setia Tuhan padamu, yang selalu Bapa taat akan Engkau Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu Bapa yang begitu besar Bapa kepada kami semua. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, kalau pada saat ini Bapak, kami ingin memulai ibadah kami ini Tuhan. Pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Bapak. Kau urapi kami satu persatu Tuhan, sehingga kami pulang, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan, di akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan Bapa merupakan dupa yang harum bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ya, mari saudara-saudara sekalian, kita berkumpul bersatu di tempat ini. Dari segenap suku, bangsa, kita berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Kita nyanyikan puja ini, tiba saatnya kita berkumpul bersatu. Haleluya. Kita angkat suara kita. Ada keselamatan itu dari Allah. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, kehormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Katakan tiba saatnya kita berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, kehormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, kehormatan, keselamatan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ya, kalau kita takdirlah merupakan pemenang.
Sekarang waktunya, saudara-saudara, telah tiba karena keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Tuhan yang telah diurapinya kepada kita semua. Oleh karena itu, biar kita nyanyikan sekarang telah tiba. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, karena kita telah mendapatkan keselamatan itu dari Allah. Haleluya. Sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan, karena kemurahan Dialah kita bisa selamat hingga sekarang. Kita tahu bahwa kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Biarlah kita rasakan kasih yang dari Allah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita dapat temukan di dalam Yesus Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadikan rema dan kekuatan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita nyanyikan lagu kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya kita ketemu di dalam Yesus Tuhan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
undang untuk Bapak Pendeta Samuel Lukas. Haleluya, untuk maju ke mimbar. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa yang diberkati, serta seluruh jemaat GBI, KDC yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Hari ini kita kembali bertemu dan kembali saya akan membahas, kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Menghidupi Keselamatan. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana kita menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saya akan sedikit mengulang khotbah beberapa minggu lalu, sehingga khotbah series ini bisa didudukan pada porsi yang benar. Minggu pertama kita bahas bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah, sehingga manusia itu harusnya untuk Allah. Hidup ini bukan tentang kita, tetapi hidup ini tentang Dia. Bagaimana kita sebagai umatnya Allah mengasihi Allah dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Sehingga di dalamnya semua karya kita itu menjadi berharga. Dan di dalamnya sehingga semua apapun yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Jemaat yang dikasih Tuhan, benar sebagai manusia ciptaan Allah kita diberikan tugas, mandat, budaya oleh Allah. Tapi Allah memberkati kita sebelum kita melakukan semuanya itu. Manusia yang merupakan ciptaan Allah. Manusia yang diberikan penuh kasih karunia dan anugerah yang Allah beri. Tapi sayangnya dalam kesempurnaan keadaan tersebut, Adam sebagai wakil manusia pertama, dia jatuh di dalam dosa karena dia ingin menjadi Allah. Dia ingin menjadi Tuhan atas alam semesta. Jemaat yang dikasih Tuhan, Adam sepertinya tertipu oleh jebakan ular yang mengatakan kalau dia makan buah itu, dia akan menjadi seperti Allah. Sesungguhnya Adam tidak tertipu. Adam memang melakukan pemberontakan terhadap Allah. Sehingga dosa pertama adalah dikenal sebagai dosa pemberontakan terhadap Allah. Sehingga di dalamnya seluruh manusia dinyatakan berdosa. Sehingga semua manusia berdosa. Manusia gagal mencapai apa yang dikehendaki Allah. Mahasiswa gagal untuk hidup di dalam kemuliaan Allah. Itu dibuktikan oleh keturunan Adam. Yang pertama, Kain, yang melambangkan keturunan umat manusia. Benar, keturunan Kain adalah keturunan orang hebat di bidangnya masing-masing. Mereka menjadi orang yang pandai-pandai membangun di tempat mereka berada dalam posisi masing-masing. Tapi mereka semua keturunan yang melawan Allah. Sebaliknya, keturunan dari Adam, yang merupakan lambang keturunan rohani, yaitu keturunan dari Set. Keturunan yang mencari Allah, paling tidak mencoba untuk hidup dekat Allah. Dan itu terbukti dari keturunan Set, ada orang yang namanya Henokh yang hidup dekat dengan Allah. Itu pun karena kemurahan dan kasih karunia Allah, dan Henokh diangkat hidup-hidup. Tapi sayang, keturunan Set sekalipun gagal mencapai kehendak Allah. Mereka berkawin campur dengan keturunan dari Kain yang dikenal sebagai keturunan raksasa. Sehingga Allah harus meriset dunia ini melalui air bah, Nuh. Dan melalui keluarga Nuh, Allah menciptakan dunia baru, bumi baru. Dan memang keturunan Nuh adalah keturunan orang-orang yang hebat di kemudian hari. Mereka bisa membangun menara Babel yang merupakan lambang penentangan juga terhadap Allah. Lambang pemberontakan kepada Tuhan. Karena mereka tidak mau memenuhi keinginan Allah, yaitu ke seluruh muka bumi untuk menjadi kemuliaan Allah. Mereka ingin menetap di satu tempat dan mereka ingin cari nama. Nama dia lebih penting daripada Allah sendiri. Sehingga Allah mencerai-beraikan manusia. Sehingga manusia tersebar ke seluruh bumi. Terbukti dari sini bahwa keturunan
dari Adam, keberdosaan manusia tidak akan pernah membawa manusia datang kepada Allah. Tapi memang Allah datang kepada manusia yang berdosa. Maka Allah membuat satu skenario melalui Abraham. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, mungkinan adalah negara Arab. Abraham ada penyembah berhala. Namun kasih karunia Allah turun kepada Abraham untuk membentuk suatu bangsa, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah yang Allah nubuatkan melalui Musa ketika mereka jalan dari Mesir ke tanah perjanjian. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dan kita tahu kemudian Allah kembali mengingatkan janjinya yang dia berikan kepada Adam untuk keturunan itu mengalahkan si iblis melalui keturunan Daud. Dan dari turunan Daud kita lihat bahwa jatuh kepada Yesus Kristus. Sehingga Yesus adalah jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yesuslah keturunan yang dijanjikan Allah kepada Adam. Sehingga melalui Yesus, keturunan Yesus yang adalah saudara dan saya, keturunan rohani Yesus tepatnya adalah saudara dan saya, adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk bisa mengalahkan iblis. Makanya kita sebagai umat Allah yang sudah diselamatkan harusnya menjalani keselamatan itu, menghidupi kehidupan itu bersama Kristus. Tapi bagaimana kita menghidupi keselamatan itu? Sedangkan kita setelah diselamatkan, kita masih kadangkala jatuh di dalam dosa. Nah, ayat renungan kita minggu ini diambil dari Efesus 1 ayat 5. Di dalam kasih, Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita akan mengeksplor ayat ini dan kita akan menggali kebenaran firman dari ayat ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami pada hari ini, pada siang ini, sehingga kami boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman. Ajar Tuhan kami sebagai umat yang sudah Kau tetapkan untuk diselamatkan, mampu menghidupi keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bapa, berkata-katalah kepada setiap kami, sehingga kami boleh memahaminya, dan lebih lagi, kami boleh melakukannya, untuk menjadi segala pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, coba kita lihat Efesus pasal 1, ayat 5-10, sehingga kita bisa melihat seluruh ayat ini untuk kita akan bahas minggu ini. Ayat 5 mengatakan, dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus yang dikasihinya. Sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jemaat yang dikasih Tuhan, ayat-ayat ini menyatakan sangat jelas bahwa di dalam Kristus, ayat 7, dan oleh kematiannya di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk saudara dan saya, sehingga melaluinya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan proses pengampunan dosa ini, proses keselamatan ini, di ayat 5 dikatakan, Allah telah menentukan dari kita dari semula oleh Yesus sebagai keturunan Hawa
untuk kita boleh menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya kita hidup di dalam karunia-Nya, di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi tidak bisa disangkal lagi memang saudara yang dikasih Tuhan. Jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus Kristus memberikan jalan keselamatan itu kepada kita. Bukan saat ini. Rencana itu baru terjadi. Rencana itu sudah Dia set sejak awal. Bahkan sebelum saudara dan saya lahir. Bahkan sebelum umat manusia ini ada. Sesaat setelah Adam jatuh dalam dosa, Allah sudah membuat jalan penebusan buat saudara dan saya. Ingat, Allah adalah Allah yang Alfa dan Omega. Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Dia bisa melihat segala sesuatu dari awal hingga akhir. Bahkan sebelum sesuatu itu terjadi, Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi saudara, keselamatan saudara dan saya sudah ada di dalam rencangan Allah. Bahkan sebelum saudara dan saya lahir di bumi ini. Dan semuanya itu Allah set sesuai dengan kerelaannya. Berkali-kali ayat ini menegaskan kerelaan kehendaknya. Yang dilimpahkan kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Maksudnya apa rencana kerelaan Allah? Kita hidup di dalam dunia ini setelah kita memperoleh keselamatan. Kadang kita jatuh dalam dosa. Kadang kita berulang-ulang jatuh pada dosa yang sama. Sehingga kita mengalami banyak kesulitan dan kesulitan dan kesulitan. Bukankah tidak jarang anak-anak Tuhan mengalami banyak kesukaran? Lalu bagaimana keselamatan yang dijanjikan Tuhan? Bagaimana Tuhan rela melakukan itu semua bagi kita? Apakah Tuhan mau kita hidup jatuh dalam dosa? Lalu Tuhan nolong kita sehingga kita katakan Tuhan baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah Allah rela membiarkan kita hidup dalam kesukaran-kesukaran sehingga kita tidak cakap menjalani jalan keselamatan itu? Sehingga kita masih terus jatuh dalam dosa, ketakutan, kesukaran dalam dunia ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan khawatir dengan banyak hal ketika menjalani jalan keselamatan itu. Bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang lari dari keselamatan itu. Dan hidup terus-menerus di dalam dosa. Lalu di mana kuasa kebangkitannya? Yang dijanjikan bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Apa rela Allah memberikan keselamatan kepada kita yang hidupnya jatuh dalam dosa melulu? Dan bagaimana kita nanti bisa dipersatukan di dalam satu tubuh bersama dengan Kristus di dalam kekekalan? Jemaat yang dikasih Tuhan, prinsipnya adalah seperti ini jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita masih berdosa, Allah sudah menetapkan jalan penebusan melalui Yesus Kristus Tuhan. Jalan penebusan ini adalah by grace, kasih karunia, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita tidak bisa diselamatkan karena kita mau selamat, saudara. Kita diselamatkan hanya karena kerelaan kehendak Dia. Ini menyatakan bahwa keselamatan kita itu semata-mata adalah kasih karunia Allah. Sehingga kita menjadi anak Allah. Ayat 5 mengatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya keselamatan saudara dan saya bukan karya kita. Keselamatan saudara dan saya adalah karya Dia. Karena Yesus rela memberikan diri Dia untuk kita. Dia menganugerahkan kepada saudara dan saya untuk memperoleh pengampunan dosa. Jadi kita sebagai anaknya, sungguh pengampunan dosa kita itu adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tetapi setelah kita memperoleh keselamatan ini, karena anugerahnya, hidup kita tentu Allah berharap menjadi hidup yang baru. Karena kita menjadi manusia baru, namanya juga lahir baru. Tetapi dalam kelahiran baru itu kan secara rohani, secara status. Tetapi hakikinya kita masih hidup di dalam dosa.
dan masih terus berdosa. Lalu bagaimana kita menjalani kehidupan itu? Bagaimana kita menjalani kemanusiaan baru kita sehingga kita menghidupi kehidupan keselamatan itu? Nah, itu yang akan kita renungkan pada pagi menjelang siang ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 8 dikatakan, yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi rupanya setelah Tuhan memberikan kita keselamatan, karena grace, Dia memberikan kita suatu pemahaman, hikmat, dan pengertian. Supaya kita hidup dalam pengertian-pengertian yang datangnya dari Dia. Bagaimana menjalani kehidupan ini. Bagaimana menjalani kehidupan keselamatan. Sehingga hikmat dan pengertian adalah lanjutan langkah setelah kita diselamatkan. Sehingga kita memperoleh yang namanya kemuliaan bersama Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita diselamatkan, kita harus memenuhi pikiran kita, harus memenuhi diri kita dengan hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita bisa dan cakap menjalani jalan keselamatan itu. Biasanya anak Tuhan cukup berhenti hanya sampai jalan keselamatan dan hidupnya tidak memahami hikmat dan pengertian yang datangnya dari Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mencari hikmat tersebut. Bukankah kita berkata, carilah, ketuklah, maka engkau akan mendapat. Itu bukan mencari keselamatan, bukan mengetuk keselamatan. Itu tentang mencari hikmat untuk pengertian kebenaran firman. Sehingga firman itu menuntun jalan hidup saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini adalah jalan keselamatan. Ini adalah bagaimana cara kita menghidupi keselamatan itu. Ya saudara, kita akan lihat lebih jauh mengenai Efesus 1 ayat 5 tadi, saudara. Dari gambar berikut kita lihat. Ketika Adam diciptakan, Adam penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka manusia hilang kemuliaan Allah. Dan kalau kisah ini kita apply dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita dilahirkan, maka kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita adalah keturunan manusia, keturunan Adam. Setiap manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia-Nya dan oleh karena kerelaan Kristus, Dia memberikan kita penebusan. Melalui proses kelahiran rohani, maka kita memperoleh keselamatan. Sesungguhnya, di saat itu, kemuliaan Allah diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita memiliki kemuliaan di mana Adam pertama kali sebelum jatuh dalam dosa. Tapi kemuliaan itu sifatnya already, but not yet. Sudah Allah berikan kepada kita. Tetapi kita belum bisa merasakannya. Kenapa? Karena kita masih di bumi ini. Karena kita hidup masih di dalam bumi ini. Yang penuh dengan segala keberdosaan. Sama seorang bayi lahir, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau bayi ini adalah anak orang kaya, anak orang terhormat, ketika dia lahir, sesungguhnya bayi ini memiliki kehormatan itu. Kehormatan orang tuanya. Tapi apa benar bayi itu memiliki kehormatan orang tua? Si bayi itu ya tentu belum. Dia masih anak kecil. Dia masih perlu susu dan perlu disusui. Jelas bayi itu memiliki kehormatan. Namun bayi itu belum mendapatkan kehormatan itu. Karena dia masih sangat kecil. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki kehormatan sebagaimana orang tuanya dihormati orang. Tapi bayi itu tidak mengerti, bukan? Itulah kita. Tapi kalau bayi itu tidak pernah bertumbuh hidupnya, selama-lamanya dia tidak mengerti bahwa dia penuh kemuliaan Allah. Saudara, ada orang yang mulai memahami, dia hidup, kemudian bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Hikmat dan pengetahuan yang tadi kita bahas sebelumnya.
Setelah diselamatkan, kita harus lengkapi hidup kita dengan hikmat dan pengertian yang datangnya dari Allah. Nah, ada banyak anak Tuhan yang hidupnya model A ini gitu loh. Begitu dia tahu dia hidup diselamatkan Tuhan, lalu dia melengkapi kehidupan dia yang dipenuhi dengan hikmat Allah dan firman Allah. Sehingga hidupnya terus mencapai kemuliaan itu dan kemuliaan itu. Anak Tuhan yang seperti ini mungkin tidak akan banyak mengalami banyak kesulitan di muka bumi ini. Karena setiap kali dia tahu jalan yang dia harus pilih. Dan dia senantiasa minta kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga hidup dia seolah-olah smooth, sehingga seolah-olah lancar, dan hidup di dalam kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebaiknya dan seharusnya kita hidup, setelah kita hidup di dalam keselamatan Tuhan, harusnya menghidupi jalan ini. Kita melengkapi pengetahuan kita dengan kebenaran firman, sehingga firman itu yang menuntun hidup kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan keselamatan. Tapi ada juga anak Tuhan yang jalannya tidak begitu A, tapi yang B, saudara. Ketika dia diselamatkan, dia tidak tahu bahwa dia harus dipenuhi kebenaran firman. Dia pergi ke gereja, tapi tidak dengar firman Tuhan dengan baik. Atau bahkan gereja tidak mengajari dia dengan baik. Sehingga dia tidak tumbuh sebagai anak Tuhan yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, kebenaran Tuhan. Dia juga tidak pernah suka baca Alkitab. Mungkin baca Alkitab seminggu sekali. Sehingga kehidupan dia agak terlambat di dalam memahaminya. Tapi beruntung di suatu saat dia kemudian memahaminya. Dan sehingga dia penuh dengan hikmatnya. Mungkin saya model ini, saudara yang dikasih Tuhan. Saya lahir baru kemungkinan besar saya rasa ketika saya kelas 1 SMA. Ketika saya satu SMA, jadi itu tahun 75 kira-kira, saudara. Saya menjalani kehidupan anak Tuhan yang baru dibaptis. Dan pada waktu itu saya rasa hidup di dunia ini begitu damai sejahtera. Tapi apakah saya begali firman Tuhan? Tidak. Saya ke gereja setiap minggu? Iya. Tapi apakah gereja memberikan makanan rohani yang cukup? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Yang jelas saya menjadi anak Tuhan, memang anak Tuhan. Saya tidak melakukan sesuatu yang jahat, tetapi saya tidak khusus mencari ilmu, mencari hikmat Allah. Saya menjalani kehidupan layaknya seorang anak. Biasa saja. Saya belajar hidup tertib, karena saya menghormati orang tua saya sekolah baik, dan bekerja dengan baik. Tapi ketika umur saya 36, baru saya serius, saya penting firman Tuhan dalam hidup saya. Saya baru menyadari kepentingan firman itu dalam hidup saya. Untung pada waktu itu keadaan saya dalam keadaan baik. Di titik itu, saudara yang dikasih Tuhan, saya mulai memahami kebenaran firman. Saya gali firman dengan sendiri, dengan baik-baik. Saya melengkapi kehidupan saya dengan kebenaran firman. Mudah-mudahan saya akan berjalan terus bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi memang praktis hidup saya tidak terlalu banyak masalah. Bukan saya tidak punya masalah. Saya ada banyak masalah. Tetapi semuanya saya cakap menanganinya. Karena bukan karena saya hebat. Karena firman itu yang menolong saya. Bagaimana saya harus melewati satu persatu persoalan itu. Dan syukur Tuhan memberkati dengan kecukupan yang Dia beri. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada orang anak Tuhan yang sudah lahir baru, dia menjalani ini kehidupan kurva, seperti C. Begitu dia lahir baru, seolah-olah dia mencari firman Tuhan, mencari kebenaran, dan hidupnya seolah-olah baik. Tapi hidupnya kemudian jatuh bangun karena satu dan lain hal, sehingga hidupnya bahkan sampai dia mati, dia hidupnya, kurvanya, kemuliaan Tuhan menurun. Bahkan mungkin dia lari dari jalan Tuhan. Kehidupan model kerohanian model C ini, anak Tuhan yang penuh dengan segala problema, sehingga kemuliaan Tuhan tidak nampak dalam hidupnya dia. Sesungguhnya orang ini dipertanyakan apakah benar dia lahir baru. Karena orang yang model C ini sesungguhnya tidak mencapai kemuliaan yang Allah beri. Padahal firman Tuhan yang tadi kita baca dari Efesus 1 ayat 5-10, kita akan dipersatukan oleh Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan.
Dan orang yang di model C ini tidak sampai kepada kemuliaan itu. Berarti hanya ada dua kemungkinan. Orang ini memang tidak pernah diselamatkan. Atau yang kedua, firman Tuhan yang salah. Karena firman Tuhan tidak bisa salah, maka jelas orang ini dipertanyakan keselamatan. Mudah-mudahan kita bukan orang yang tipe C. Kita orang yang kalah di dalam segala persoalan di dunia ini. Tuhan tidak nampak dipermuliakan dalam hidup kita. Orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang diselamatkan. Sungguh Tuhan berkehendak untuk kita hidup di dalam kemuliaan Dia di bumi ini. Mungkin kita tidak hidup mewah. Saya tidak hidup mewah di bumi ini. Saya hidup cukup dalam segala hal. Tetapi saya tidak pernah kekurangan kasih karunia Allah. Karena memang Dia memberikan kasih-Nya tidak pernah sedikit. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dan saya tidak pernah khawatir dalam banyak hal di dalam dunia ini. Bukan berarti saya tidak ada khawatir. Saya mempercayakan hidup hanya kepada Dia. Karena Dialah yang memang akan bertanggung jawab dalam hidup saya. Tentu sesuai dengan kalau saya jalanin jalan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang model C. Atau mungkin ada anak Tuhan yang seperti ini kurva kehidupan kerohaniannya. D. Dia naik turun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, dan akhirnya dia memang dimuliakan Tuhan. Orang ini hidupnya mungkin takut akan Tuhan, tetapi tidak memahami kebenaran itu dengan cukup baik. Sehingga hidupnya jatuh bangun di dunia ini, saudara yang dikasih Tuhan. Karena dia tidak paham dengan skenario Tuhan, karena dia tidak melengkapi hidupnya dengan hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tidak menuntun hidup dia dalam hidup ini. Yang memang sangat sukar. Saudara, kalau kita bukan anak Tuhan hidup di dunia ini, sukar. Berapa banyak anak-anak yang bukan anak Tuhan mengalami kesukaran di dunia ini? Sukar, saudara. Bahkan jadi orang kaya sekalipun sukar. Bukan berarti orang kaya tidak ada masalah. Mungkin dia jauh lebih banyak masalah dibanding kita orang yang sederhana. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup di dunia ini memang susah. Karena memang dunia ini penuh dosa. Tetapi kalau kita anak Tuhan, kesusahannya sesungguhnya double, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita untuk memberikan kita jalan yang lurus di dunia ini. Tuhan berjanji kepada kita, Dia menyertai saudara dan saya di dalam dunia ini. Dia mendampingi saudara dan saya. Kadang kalau kita tidak menurut kehendak Tuhan, ya tentu kita akan mengalami kesukaran. Karena itu adalah dosa. Tapi dalam kesukaran itu Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia merelakan saudara mengalami kesukaran. Bukan karena Dia mau saudara mengalami kesukaran. Karena kita yang tidak mau dengar-dengaran sama Dia. Tetapi Dia maha baik. Dia tetap tidak meninggalkan saudara dan saya. Itu yang dimaksud dengan kerelaan kehendak Dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai orang tua yang baik, tentu orang tua itu akan mendidik anaknya. Orang tua itu akan rela membiarkan anaknya mengalami kesukaran, dengan harapan kesukaran itu membawa anak itu makin memahami arti kehidupan. Ya, kadang Tuhan memberikan kita segala kesukaran. Bukan Dia berikan kesukaran, karena kita yang cari sukar itu sendiri. Karena kita tidak mendengar apa yang Dia kehendaki. Kita tidak memenuhi perintah Dia. Hikmat yang datangnya dari Dia, bagaimana menyelesaikan hidup di dunia ini. Tetapi oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita anak Tuhan, sesungguhnya jangan takut dalam menghadapi segala sesuatu. Yang penting dalam hidup kita hanya satu kunci sukses kita, saudaraku. Apakah kita mencari kebenaran, mencari hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan. Jujur kata, untuk hidup di dunia ini kita harus bersekolah, bukan?
Saya untuk hidup dunia ini dalam keadaan baik. Saya harus sekolah SD, SMP, SMA, sarjana, mungkin sampai magister, mungkin sampai doktor. Dan saya juga harus bekerja. Bekerja dari pagi sampai sore. Meskipun saya digaji bulanan, dan kalau saya tidak masuk kantor, gaji saya dikurangin, tidak, saudara. Tetapi saya tetap harus kantor, bukan? Meskipun saya tahu bahwa gaji saya tidak dikurangi kalau saya tidak kantor. Sebagai orang tua, sebagai orang yang bertanggung jawab, saya tetap harus menyadari saya sudah digaji oleh perusahaan. Maka saya harus bekerja dengan baik. Karena itu kata firman. Dan saya turuti dan saya kerjakan. Saya berusaha bekerja sebaik yang mungkin saya bisa kerjakan. Untuk kantor. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran-kebenaran dan hikmat Tuhan, kita akan mengalami sedikit persoalan. Bukan tidak ada persoalan. Dan pun kalau ada persoalan, dia akan menyertai saudara dan saya. Jadi apalagi yang mesti dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan cuma satu, saudara. Apakah kita mencari hikmat dan pengertian yang dari Tuhan? Kalau tidak, kurva kita akan naik turun dalam dunia ini. Dalam menghidupi jalan keselamatan itu di dunia ini, kita mengalami kesulitan. Dan Tuhan tentu tidak berkenan kesulitan itu. Tetapi pun kalau itu harus terjadi, Tuhan merelakannya. Supaya kita kembali kepada Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah dengan gaya A atau gaya B. Jangan tunggu ada persoalan kita baru mencari Tuhan. Tapi pun kalau itu terjadi, masih lebih baik. Jangan ada persoalan, malah lari daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hiduplah di dalam mencari kehendak Dia, hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita tahu bahwa menghidupi keselamatan itu, dengan jalan kita belajar untuk memahami hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan dalam hidup ini. Itu harus menjadi utama dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Kita akan coba lihat beberapa contoh yang Alkitab ajarkan. Dan contoh terbaik adalah kita melihat bapak-bapak gereja, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa itu Abraham? Ini saya gambarkan garis umur Abraham, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Abraham sudah dipanggil Tuhan ketika dia masih di Ur Kasdim. Jauh sebelum dia tiba di Haran, ketika itu umurnya 75. Tapi kita tidak tahu, Alkitab tidak menjelaskannya, umur berapa Allah sudah memanggil Abraham, yang pada itu namanya Abram dari Ur Kasdim. Tapi Alkitab menjelaskan ketika Abraham umur 75, Allah mengingatkan Abraham panggilannya. Dan itu terjadi ketika Abraham di Haran. Jadi ada kemungkinan bahwa Abraham dari Ur Kasdim pergi ke Haran bersama orang tuanya. Dan orang tuanya meninggal di Haran. Dan dari Haran dia pergi ke tanah Kanaan dengan segala harta bendanya. Abraham berbisnis di Haran. Jadi kemungkinan 10 atau 15 tahun Abraham tinggal di Haran. Jadi kemungkinan dia sudah dipanggil dari Ur Kasdim umur 50 atau 60-an tahun. Dan ketika Abraham umur 85, Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan ada banyak anak. Tetapi Abraham tidak sabar menanti janji Allah dan dia mengambil pembantunya Hagar untuk melahirkan Ismail. Abraham pikir Ismail adalah anak perjanjian itu. Sampai dia sadar ketika dia umur 99, Allah kembali datang kepada Abraham. Bahwa tahun depan, umur 100, anaknya akan lahir. Anak perjanjian, yaitu Ishak. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dari umur 75 sampai umur 100, atau dari umur 60 sampai 100, atau 50 sampai 100 ketika Abraham dipanggil, Abraham itu tidak mengenal Allah dengan baik. Dia hidup juga jatuh bangun, meskipun dia hidup dalam keberkatan secara jasmani.
Allah memberkati Abraham karena Abraham dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan memang umur 99 Abraham diganti nama menjadi bapak banyak bangsa. Tapi Abraham juga dikenal sebagai bapak orang beriman. Tapi itu kapan? Ketika Abraham diperkirakan umur 112 tahun kurang lebih. Ketika dia mau mempersembahkan Ishak, anak perjanjian itu. Dan kita tahu setelah dia berumur 112 tahun, Abraham sungguh mengenal janji Allah. Jadi dari umur 50 atau 60 sampai umur 112 tahun, Abraham tidak terlalu kenal Allahnya. Tapi dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan dia diberkati dengan berkat jasmani dan rohani oleh Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Sarah meninggal umur 137 dan Abraham meninggal umur 175. Kemungkinan setelah Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan keturah. Jadi ingin saya katakan bahwa Abraham dipanggil Tuhan di dalam ketidaktahuannya tentang Allah. Tapi Abraham mendengar panggilan itu dan meresponi dengan baik. Meskipun dia jatuh bangun, dia hidup dalam pemeliharaan Allah. Sampai dia sungguh-sungguh mengenal Allah. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, Abraham jatuh bangun karena memang dia tidak punya suatu perjanjian dengan Tuhan yang tertulis. Tidak seperti kita. Alkitab janjian Allah itu, hikmat dan pengertian Allah sudah tertuang sepenuhnya di dalam Alkitab. Yang perlu adalah kita mempelajarinya dan menggalinya dengan serius, memahaminya. Sehingga firman itu menuntun hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan Ishak? Ishak adalah anak perjanjian. Dia sudah dijanjikan sejak lahir. Dan Ishak adalah anak berkat. Kemanapun Ishak pergi, Tuhan memberkati Ishak. Itu dibuktikan di dalam Alkitab kita. Sumur yang pernah digali ayahnya, yang menjadi sumur ayahnya pada waktu dulu. Dan saat ini sumur itu sudah ditutup orang karena tentu sudah tidak punya airnya. Tapi ketika Ishak sampai di sana dan menggali sumur itu kembali, sumur itu melimpah airnya. Ishak adalah anak berkat. Tuhan meninggalkan berkat yang berlimpah-limpah kepada Ishak. Tapi apakah Ishak mengenal Tuhan? Kembali, saudara, Alkitab tidak terlalu jelas. Yang jelas adalah memang kedua anak Ishak, Esau dan Yakub, itu bertentangan. Kemungkinan besar ini kesalahan Esau mendidik mereka. Esau sangat menyayangi, Ishak sangat menyayangi Esau, tidak Yakub. Sementara maminya, Ribka, istrinya, maksud saya Ribka, menyayangi Yakub ketimbang Esau. Jadi ada kompetisi di antara saudara Esau dan Yakub yang adalah anak kembar. Saudara yang dikasih Tuhan, benar Ishak diberkati Tuhan secara jasmani. Benar dari keturunan Ishak janji Allah untuk menjadi jalan penebusan melalui Yesus itu terjadi. Ishak adalah anak perjanjian. Ini melambangkan bahwa ada dua bangsa besar yang akan turun dari perjanjian itu, yang ada dalam pemeliharaan Allah, yaitu keturunan Esau dan keturunan Yakub. Siapa itu keturunan Esau? Keturunan Esau itu adalah anak sulung, saudara. Anak sulung mendapatkan seluruh berkat jasmani Ishak. Ya, kita tahu bukan? Esau mendapat berkat dari Esau. Esau mendapat berkat dari Ishak. Karena Ishak meninggal, seluruh harta Ishak adalah milik Esau. Kenapa? Karena Yakub pada waktu itu sudah pergi ke rumah pamannya Laban, bekerja keras di sana. Kenapa dia pergi? Karena dia menipu Esau, dan Esau ingin membunuhnya. Jadi Ishak itu membuat permusuhan antara kedua anaknya, saudara. Dan Esau tidak mendapat berkat rohani, karena berkat rohani sudah dirampas oleh Yakub ketika Yakub menipu ayahnya untuk memberkatinya ketimbang dia memberkati Esau. Dan ketika Ishak memberkati Yakub, berkat yang diberikan Ishak adalah berkat rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Ishak memberkati Yakub dengan kemanapun Yakub pergi, berkat yang sama yang Allah berikan kepada Abraham? Yakub mendapat berkat rohani, tetapi Yakub tidak mendapat berkat jasmani.
Berkat jasmani jatuh seluruhnya kepada Esau, kakaknya. Esau kenapa tidak dapat berkat rohani? Karena Esau sudah menjual kesulungannya dengan secangkir kacang merah. Kenapa Esau menjual kesulungannya? Karena dia sangat kelaparan pada waktu itu dan dia tidak tahan lapar atau tergiur dengan enaknya masakan Yakub. Karena Yakub adalah juru masak yang handal. Apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan bicara berkat rohani. Hak kesulungan bicara keselamatan. Esau mengabaikan keselamatan. Esau itu menggambarkan Israel jasmani, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukankah bangsa Israel mengabaikan keselamatan yang Tuhan beri bagi diri dia, bagi bangsa itu? Bukankah Tuhan ditolak oleh umat Israel? Bukankah Yesus ditolak oleh para ahli Taurat dan orang Farisi? Orang ahli Taurat dan Farisi menolak Kristus yang adalah jalan keselamatan dengan menyalibkan dia. Yakub adalah model keturunan rohani, keturunan bangsa-bangsa. Jadi mestinya keselamatan itu adalah milik Esau. Tetapi di switch jadi milik Yakub, milik bangsa-bangsa. Dan itu bukankah terjadi saat ini? Bangsa Israel masih mencari seorang juru selamat, masih menantikan sang Mesias hingga kini. Padahal Mesias sudah dia bunuh. Esau menggambarkan Israel jasmani, sedangkan Yakub menggambarkan Israel rohani. Yakub anak bungsu mendapat seluruh berkat rohani, tetapi tidak jasmani dari ayahnya Ishak. Meskipun demikian, Yakub dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena Yakub mendapatkan berkat rohani itu melalui cara-cara manusia. Kisah Yakub menggambarkan saudara dan saya. Kadang-kadang kita ingin mengatakan keselamatan itu karena usaha saya. Padahal tadi dikatakan keselamatan adalah anugerah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita salah memahami kebenaran firman, sangat mungkin kita tidak mendapatkan berkat jasmani. Tetapi tetap Tuhan tetap memelihara Yakub, bukan? Karena memang Yakub adalah keturunan Abraham, umat pilihan Tuhan, saudara dan saya. Jadi kalau kita memang umat Allah dan kita mengabaikan kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita, kita mengabaikan hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan dengan mengabaikan kebenaran firman, mungkin kita mengalami banyak kesukaran di dunia ini. Seperti Yakub. Yakub mengalami banyak kesukaran. Tetapi beruntung Yakub adalah umat Allah. Sehingga hidup dalam pemeliharaan Allah. Kalau kita bukan umat Allah. Ini adalah kisah Yakub, itu adalah kisah orang yang kurvanya naik turun, saudara. Yang dikasih Tuhan. Yakub juga tidak mengenal kebenaran itu dengan baik. Ketika dia melihat malaikat turun naik di atas tangga ke langit. Saudaraku ya, Yakub berkata, dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memelihara aku, nanti aku balik kemari. Dan aku masih hidup. Aku akan membangun mezbah. Saudara, Yakub menyembah Tuhan dengan syarat. Dengan akal-akalan dia. Ya, tapi Yakub memang adalah anak berkat. Karena memang dari keturunan Ishak lah juru selamat itu lahir. Dan memang Yakub mendapat berkat rohani. Khususnya dari keturunannya Yehuda. Bukankah Yesus disebut singa Yehuda? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yakub menerima berkat rohani, tapi tidak jasmani. Apakah kita mau Tuhan selamatkan hanya mendapat berkat rohani? Tentu, kalau boleh tidak. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya sudah katakan berkali-kali di depan. Berkat rohani itu lebih berharga daripada berkat jasmani. Jangan sampai kita mengabaikan keselamatan yang Tuhan beri,
Karena gara-gara jasmania. Gara-gara Tuhan tidak menolong saudara dalam menyembuhkan saudara dalam kesakitan saudara barangkali. Lalu saudara mengatakan, aku tidak mau kenal lagi Tuhan. Dan aku tidak mau percaya Tuhan. Mungkin saudara mengalami segala kesulitan jasmani. Dan seolah-olah Tuhan tidak tolong. Padahal saudara sendiri yang tidak mau ditolong Tuhan. Karena saudara tidak mau berubah. Dan saudara tidak mau mencari hikmat Tuhan. Saudara menyepelekan keselamatan yang Tuhan beri. Jangan seperti Esau. Esau mengabaikan keselamatan itu. Bahkan menjualnya hanya dengan secangkir kacang merah. Yesus berkata, andai kata engkau memiliki seluruh isi dunia ini sekalipun, tapi kalau jiwamu binasa, tidaklah ada gunanya. Jadi berkat jasmani itu tidak sebanding dengan berkat rohani. Keselamatan. Sebagai hamba Tuhan, sebaiknya kita tidak hanya mendapatkan berkat rohani. Sebaiknya kita mendapatkan berkat jasmani juga. Yaitu dengan cara belajar memahami hikmat Allah dan pemahaman yang dari Dia. Pengertian yang dari Dia. Sehingga kita cakap menghidupi kehidupan ini. Berkat jasmani yang Tuhan berikan, Tuhan juga tidak janji yang muluk-muluk, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi saya jamin berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada saudara sesuai dengan jaminan yang Allah beri itu serba berkecukupan. Tuhan berkata, anak orang benar tidak akan pernah minta-minta. Dan saya meyakini adalah kebenaran itu. Saya mendapat berkat karena dari papa saya, seorang hamba Tuhan yang takut Tuhan. Dan papa saya pun mendapat berkat mungkin dari papanya yang juga takut Tuhan. Saya percaya anak saya juga, cucu saya juga akan mendapat berkat Allah. Karena janji Tuhan tidak pernah salah. Kita sebagai orang tua, supaya anak-anak kita diberkati Tuhan. Jadilah orang tua yang takut Tuhan. Anak-anak muda, kalau hidupmu dalam berkat Tuhan, kenalilah Dia dengan benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kisah ini juga terulang dalam Perjanjian Baru. Kisah tentang anak yang hilang. Anak yang sulung tinggal bersama papanya, sedangkan anak yang bungsu pergi setelah mengambil harta papanya. Tapi ketika dia kembali, papanya menyambut dia, menaruhnya kembali sebagai anak. Padahal anak yang bungsu itu berpikir dia pengen jadi pembantunya ayahnya saja. Dia tidak pernah berpikir akan menjadi anak lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Allah kita sangat amat baik. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, kita bukanlah sebagai hamba, sebagai anak Allah. Si bungsu, saudara dan saya. Bukankah anak-anak yang mau mengenal Tuhan? Allah akan membuka tangan lebar-lebar dan memakai Anda, memakaikan cincin sebagai anak. Tapi kita lihat anak yang sulung. Anak yang sulung, saudara, dia tinggal bersama papanya, tapi dia tidak lebih hanya sebagai hamba. Papanya sendiri yang berkata, anakku, engkau tinggal dengan aku, semua hartaku adalah hartamu. Kenapa engkau pusing? Anak yang sulung meskipun tinggal bersama orang tuanya, dia tidak sebagai hamba, anak, tapi sebagai hamba. Dia melakukan pekerjaan anak, seolah-olah dia hamba. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah anak yang sulung tidak mendapatkan berkat pesta itu? Dia dalam kisah di Alkitab dikatakan anak sulung itu tidak menghadiri pesta yang diberikan oleh papanya kepada anak. Jangan kita dekat anak Tuhan, jangan kita jadi anak Tuhan yang tidak mendapat berkat Allah karena kita bekerja hanya untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Bapa. Maka saya katakan dari depan, saudara, hidup ini bukan tentang kita. Kalau kita menyadari hidup ini tentang Allah dan kita senantiasa memuliakan Dia, Dia tidak mungkin tidak memuliakan saudara.
Karena Allah itu terlampau baik dan sangat baik. Jadi sebagai hamba Tuhan, hiduplah di dalam jalan Allah. Hiduplah mencari hikmat dan kehendak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pengen akhiri firman Tuhan kali ini dengan membaca Efesus pasal 1 ayat 16 dan 19. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan ini juga merupakan doa bagi setiap kita. Supaya kita boleh memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah kita yang benar itu dengan benar. Sehingga kita mempunyai hati yang terang. Kita mengerti pengharapan apa yang Allah berikan bagi setiap kita. Bahwa kemuliaan yang Dia berikan bagi kita itu sangat amat berharga. Dan betapa hebat kuasa yang Dia beri kepada saudara dan saya. Sehingga kita akan cakap menghadapi hidup ini. Untuk bisa menjalani kehidupan, keselamatan bagi Allah. Dan kalau saya boleh ringkas saudara, seperti gambar yang terlampir di bawah ini. Kita yang sudah ditebus dan diampuni dosa kita dan memiliki jabatan anak Allah. Hendaklah kita memiliki hikmat dan pengertian kepada Allah kita yang benar, dengan cara yang benar. Sehingga kita memiliki hati yang tenang dan penuh pengharapan. Sehingga kita mempunyai kekuatan yang datangnya dari Allah untuk menghadapi kehidupan di dunia ini yang memang tidaklah mudah. Sehingga kita cakap menanggung segala perkara sebagaimana ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Aku cakap menanggung segala perkara karena kekuatan yang datang dari Allah. Sehingga hidup kita adalah hidup kemuliaan bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, Kau kembali boleh memperdengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki roh hikmat dan wahyu yang benar tentang mengenal Engkau Tuhan. Sehingga Engkau yang benar itu kami kenal dengan cara yang benar. Sehingga kami boleh memiliki hati yang tenang. Dan hidup dalam damai sejahtera dengan kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Sehingga kami boleh cakap menanggung segala perkara di dunia ini. Dan mengenal pengharapan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kemuliaan itu yang Kau berikan bagi kami, boleh kami bisa nikmati dalam hidup ini, di dunia ini. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan, berkati mertua, berkati saudara-saudara, dan berkati setiap kami yang dekat dengan kami Tuhan, sehingga kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, juga boleh mereka rasakan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biar Engkau memimpin Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajaran staf menterinya dan seluruh pejabat-pejabat lainnya. Sehingga pada tingkat yang paling rendah RW dan FT. Sehingga mereka boleh cakap memimpin pemerintahan kami dengan takut akan Tuhan. Sehingga negara kami boleh Engkau bawa menjadi negara yang mengenal Engkau Kristus Tuhan. Sehingga di dalamnya negara kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan bagi negeri kami. Sehingga banyak pertobatan yang terjadi dan kasih karunia-Mu melimpah bagi negeri ini. Dan Bapa, kami juga mau menyerahkan seluruh jemaat yang Kau kasihi, baik yang pendengar maupun seluruh jemaat GBI, KDC. Dan biarlah mereka boleh menerima berkat-Mu yang datang daripada Engkau Tuhan. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai mereka kemanapun mereka pergi, hidup dalam damai bersama dengan Kau.
Sehingga firman-Mu yang Kau taruh di dalam mereka terus mengajar mereka, menyatakan kesalahan mereka, memperbaiki hidup mereka, dan mendidik mereka, dan serta melengkapi mereka dengan segala perbuatan baik yang datangnya daripada-Mu. Kami terima berkat-Mu Bapa, dan kami bawa kemanapun kami pergi, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ibadah minggu depan masih tetap online untuk menjaga kesehatan setiap kita dan untuk mendukung program pemerintah untuk menekan COVID. Yang kedua, saudara, ibadah Star Youth tetap juga masih online hari Sabtu dan kita menggunakan Zoom, yaitu jam 6.30. Yang ketiga, gereja akan mengadakan baptisan kudus, rencananya di akhir bulan Februari. Jadi tolong daftar ke Pahamdoko sehingga kita bisa mempersiapkan lebih baik untuk jemaat-jemaat yang akan mengikuti kebaktian atau ibadah atau baptisan air. Sehingga jemaat memahaminya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, gereja juga akan mengadakan konser dalam bentuk malam pujian untuk para Star Youth. Diharapkan akan terjadi di akhir minggu bulan Februari, jadi hari Sabtu terakhir di bulan Februari. Jadi tolong jemaat mencatat tanggal mainnya, karena ini hanya untuk 50 orang yang datang on-site. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Lagu-lagunya kalian bisa pelajari di awal pembukaan ibadah kita. Di situ juga ada linknya, jadi tolong dipelajari sehingga nanti pada waktu malam pujian kita bisa nyanyi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa buat bangsa dan negara dan juga keluarga serta lingkungan supaya Tuhan memakai setiap kita untuk menjadi berkat, dan jaga kesehatan sehingga COVID bisa terus ditekan. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Kita akan tutup ibadah ini dengan lagu Shalom, Shalom.